Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi kita di acara Misbah Doa. Biarlah kita mau terus meneguhkan hati dan iman kita untuk mencari Tuhan. Dan saya percaya sukacita damai sejahtera Kristus itu adalah kekuatan kita. Karena itu apapun keadaan kita mau tetap bersukacita, mau tetap memuji Tuhan, mau tetap menyembah Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri. Ya, Tuhan menaungi kita semua dengan damai sejahtera dan kekuatan daripadanya. Ya, kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan bahwa tiap langkah kita itu Tuhanlah yang pimpin dan Tuhan yang mengaturnya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama sambil belajar saudara. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang dekat. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badan ombak dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bas. Sekali lagi mari kita belajar sama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Yes Lord, tangan kasih-Mu memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Biar musik saja. Kita percaya saudara, setiap langkah-langkah orang percaya, anak-anak Tuhan itu diatur oleh Tuhan. Dan kita percaya dan tangan kasih-Nya itulah yang membimbing hidup kita. Bahkan di tengah keadaan gelombang dunia yang menakutkan seperti hari-hari ini, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan yang memegang tangan kita dan menuntun langkah-langkah kita. Bahkan Dia berjanji sampai kali yang kedua Dia datang kembali, Dia akan menjemput setiap kita yang hidup berkenan kepada Dia. Bagian kita hari-hari ini hanyalah percaya dan berkata, yes Tuhan, pimpin hidup kami, pimpin langkah kami. Bahkan semua yang akan kami lakukan Tuhan yang berjalan di depan kami Tuhan. Jadilah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami.
Kami percaya Tuhan. Mari saudara sekali lagi kita mau pujikan pujian ini dengan iman. Katakan sama-sama, yes. Dia surga yang bakal hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, haleluya. Yes. Biarlah kita terus mau bersuka cita dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya di hidup kita. Ya, Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, saudara. Biarlah apapun yang akan kita jalani dan hadapi di hidup ini, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau datang ke dalam dunia, firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu goyah. Engkau yang kuatkan kami bertahan dalam badai sekalipun, dalam gelombang dunia yang menakutkan. Kami akan terus bertahan karena Tuhan sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sumber kekuatan kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tanganmu, katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan kami Tuhan. Aku bertahan. Amin. Engkau yang berikan kami kekuatan Tuhan. Engkau harapan
dalam setiap kesesakan hidup kami. Yes Lord, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Lebih lagi dengan iman katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Seringkali rasanya tidak ada kekuatan lagi untuk bertahan menghadapi setiap persoalan. Namun Engkau Tuhan yang selalu hadir memberikan kami kekuatan di hidup kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami ya Tuhan. Karena itu malam hari ini kami mau terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau setia terhadap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau kuatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat imanmu saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Immanuel Tuhan, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau beserta dengan kami dalam setiap keadaan di hidup kami. Immanuel, Engkau Tuhan beserta kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih karena Engkau hadir di hidup kami, Engkau turun dalam dunia ini. Sungguh Engkau permata hati kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan keindahan-Mu di hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan. Betapa luar biasa Engkau bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari katakan pada Tuhan, Engkau permata hati yang terindah Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkau yang menjadikan kami indah Tuhan. Kehadiran-Mu yang membuat arti di hidup kami. Kehadiran-Mu lah yang mengubahkan hidup kami sehingga kami menemukan arti sesungguhnya di hidup ini. Engkau menjadikan kami indah Tuhan, karena Engkaulah permata yang terindah di hidup kami. Biar setiap kami malam hari ini mau terus percaya, bersandar, dan sungguh-sungguh bermegah hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sungguh-sungguh satu-satunya harta terindah yang kami miliki, tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang terindah. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Yesus. Engkau permata kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus Kau. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah bagi kami. Kau sungguh indah Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kehadiran-Mu di hidup kami. Biar apa yang kami lakukan malam ini berkenan di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya membacakan kesaksian yang pasti akan menguatkan iman setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya ingin cerita kebaikan Tuhan. Saya ibu rumah tangga biasa. Selama ini keuangan kami morat-marit bahkan sebelum corona. Apalagi setelah ada corona seperti ini. Bertambah susah lagi. Karena gaji suami awalnya dipotong 30% dan bulan berikutnya dipotong lagi hingga 50%. Saya bingung sekali karena harus bayar cicilan mobil, sekolah, dan lain-lain. Saya sudah mencoba bikin kue dan dijual tapi tidak menutup semua kebutuhan. Saat semua buntu, tidak ada jalan, saya berdoa dan berserah dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Saya memohon belas kasihan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Ampuni aku Tuhan. Kalau dulu aku selalu mengandalkan orang lain atau manusia, aku sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Seandainya Engkau tidak membuka jalan bagiku, aku pun akan tetap menyembah-Mu. Sekalipun aku tidak layak bagi-Mu, aku akan tetap mau menyembah-Mu. Ampuni aku Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Lalu saya berkata, Bu, Tuhan, bolehkah aku meminta sedikit saja kasih karunia-Mu? Belas kasihan-Mu Tuhan, bukakan jalan bagiku. Setelah beberapa hari saya berdoa, kemudian ada teman suami yang mengajak bekerja sama untuk membeli ayam hidup langsung dari peternakan ayam dengan modal 15 juta. Tanggal 29 November kami memulai membeli ayam hidup lalu dijual lagi. Dan untungnya kami bagi dua. 1 kilogram ayam untungnya Rp1.000, lalu kami bagi dua jadi masing-masing dapat Rp500. Terlihat sangat sedikit sekali Bu, tetapi Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Hari pertama kami menjual 700 sampai 800 kilo ayam. Berarti keuntungannya 800.000 juga ya, jadi dibagi dua, ya dapat berapa tuh saudara? Ya 400.000 satu orang. Ayam kampung 800 kilo per hari. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih. Pertama kali saya terima keuntungan, saya langsung melakukan perpuluhan terlebih dahulu untuk Tuhan. Karena saya tahu bagian saya hanya 90%. Minggu berikutnya penjualan kami meningkat. Ayam hampir 3 ton lebih terjual setiap hari. Dan hasil keuntungannya kami bagi dua, dan seminggu sekali saya langsung potong 1/10 untuk Tuhan setiap minggu. Tanpa terasa Bu, 3 minggu berjalan omset penjualan kami sekitar 500 juta lebih. Bahkan di saat harga ayam naik menjelang Natal tahun baru, penjualan tetap ada dan tidak pernah kosong. Selalu ada saja yang order setiap hari. Bahkan sekarang ada satu orang yang selalu pesan 5 ton untuk 1 minggu ke depan. Sampai kami akhirnya keteteran. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepadaku. Saya bahkan tidak terpikir sama sekali tentang usaha ini. Saya akan tetap menyembah Tuhan pagi, siang, malam. Tuhan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Ibu untuk mesbah doa dan semua khotbah-khotbah Ibu yang terus menguatkan saya. Setiap hari sampai hari ini kami selalu rutin mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa. Kami sujud menyembah Tuhan bersama suami. Kami jadi tahu lebih banyak pengenalan akan Tuhan. Dan saya benar-benar merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bu Debi. Semoga ibu dan keluarga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Wow, saudara, luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Ya, makanya saya selalu berkata, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu kita mengalami pengujian, pencobaan, jangan cari manusia. Jangan cari orang, jangan cari manusia meminta pertolongan kepada manusia. Tuhan pasti sanggup menolong kita mungkin lewat orang lain, tapi jangan kita yang meminta. Ya, saya terus berdoa supaya kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang hidup. Ya, luar biasa ibu ini bersaksi, dia datang pada Tuhan berlutut, merendahkan diri serendah-rendahnya, mohon pengampunan. Kalau semua hal yang tidak berkenan mungkin selama ini sudah dia lakukan. Dia berkata sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong, dia akan tetap menyembah Tuhan. Ingat lagu, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah kita, namun dia berkata, aku akan tetap menyembah Tuhan. Iman yang seperti inilah yang sedang Tuhan cari hari-hari ini. Biar kita menjadi orang-orang yang terus benar-benar benar-benar ekstrim mencari Tuhan. Benar-benar hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata dia tidak pernah mempermalukan, dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap dan berserah hanya kepada Dia. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya, tadinya terlihat sedikit ya, 1.000 rupiah dibagi 2. Ya, lalu akhirnya bertambah. Bayangkan kalau satu hari 800.000, berarti dibagi 2 400.000 kali sebulan. Bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil, dan tidak lupa ibunya mengembalikan milik Tuhan 1/10. Ingat, berkat yang kita terima tidak semua milik kita, ada sebagian milik Tuhan, milik orang-orang yang berkesusahan di sekeliling kita. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan menemukan perkenanannya. Soal berkat, soal mujizat itu bonus yang Tuhan akan tambahkan, yang tidak perlu kita cari asal kita mencari perkenanan Tuhan. Baik saudara, ya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia kemarin pasal 11 ayat yang ke-6, dan hari ini Yeremia 11 ayat yang ke-7. Ingat kemarin Tuhan berkata, aku mengingatkan kepada bangsa ini, tolong ingatkan mereka Yeremia, bahwa mereka harus taat dan dengar-dengaran kepada suaraku, supaya aku dapat menggenapi janjinya kepada nenek moyang, kepada mereka apa yang sudah aku janjikan pada nenek moyang mereka. Saudara, ya, kemarin kita sudah bahaskan Tuhan itu tidak bisa bekerja kepada orang yang tidak taat. Ya, bahkan kesaksian hari ini meneguhkan kita, ketika ibu itu mau taat berlutut di kaki Tuhan, Tuhan menggenapi. Ada syarat untuk Tuhan bisa menggenapi janjinya. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Sekarang kita lihat ayat yang ke-7, Yeremia 11 ayat yang ke-7. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai pada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Mari kita menjadi orang-orang umat Tuhan yang terus mendengarkan suara Tuhan. Dari ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, bahkan Tuhan berkata sampai waktu ini, bahkan sampai sekarang, cuma satu yang Tuhan minta dari umatnya, dengarkanlah suara Tuhan. Bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan saudara dan saya. Waktu kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mengalami rancangan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Ayat yang ke-8 berkata di sana, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Ya.
Saudara yang terkasih, ya. Pada bagian ini menyangkut perjanjian yang diingkari. Judul perikopnya adalah perjanjian Allah diingkari. Dan teguran-teguran terhadap orang-orang yang kembali kepada berhala setelah reformasi Yosia. Teguran Yeremia menimbulkan ancaman terhadap nyawanya oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Ketika ia menderita, Yeremia merenungkan tentang kemakmuran orang fasik. Sewaktu mengakhiri perkataan ini, dia memakai kata ikat pinggang yang lapuk. Itu nanti akan kita baca. Tapi Tuhan mengingatkan agar Yeremia menyuarakan tentang apa? Agar bangsa itu kembali mengingat, kembali melakukan, kembali taat kepada firman, kembali taat pada ya apa yang Tuhan katakan dan janji-janji Tuhan. Ya, dan pada perkataan Tuhan, Tuhan mau agar mereka itu sungguh-sungguh mendengar. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau memegang ya hukum-hukum Tuhan itu. Bahkan dikatakan di sana, saudara, ya, aku telah berkata kepada mereka untuk mendengarkan dan memperhatikan, tetapi mereka masing-masing ya hanya mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ya, mereka hanya mengikuti keinginan hatinya yang jahat. Mari kalau kita mau berbahagia di hidup ini, jangan mengikuti keinginan daging, keinginan hati kita yang jahat. Ya, firman Tuhan berkata, ya, jangan hanya mengikuti keinginan hati yang jahat. Ya, maka aku, kata firman Tuhan, ya, mereka melainkan hanya mengikuti keinginan hati yang jahat, maka aku mendatangkan ke sana ke atas mereka segala perkataan ini, ya. Kenapa? Karena apa yang telah kuperintahkan untuk dipegang, mereka tidak memegangnya. Ya, bangsa ini mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Saudara, Tuhan bukanlah manusia. Kita membutuhkan memang anugerah untuk melakukan firman Tuhan. Ada orang-orang yang datang bertanya, Bu, bagaimana caranya supaya kami bisa hidup dalam ketaatan firman? Berat bagi kami untuk taat pada firman. Saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, maka hukum-hukum Tuhan itu akan terasa berat. Untuk hidup dalam kekudusan akan terasa berat. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu kita membaca firman-Nya, kita berdoa, kita akan dekat dengan Tuhan dan hukum-hukum itu akan terasa mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena orang yang bersatu dengan Tuhan, orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Alkitab berkata, siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhanlah yang melakukannya dalam hidup kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa mudah untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Tapi waktu kita jauh dari Tuhan, maka itu akan menjadi sulit. Kenapa? Karena orang jauh dari Tuhan, kedagingannya itu akan mengendalikan dia, kedegilan hatinya akan mengendalikan dia, sehingga dia tidak mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti ayat ini, firman Tuhan berkata, mereka tidak mau mendengarkan. Aku suruh mereka pegang perjanjian itu, mereka tidak mau memegangnya. Ayat yang berikutnya akan ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ayat yang ke-10, mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Tuhan berkata mereka telah melakukan persepakatan yang jahat antara penduduk Yehuda dengan Yerusalem. Mereka sama-sama, saudara, dengan keras kepala tidak mengikuti firman Tuhan, tetapi mengikuti keinginan hati mereka. Dan Tuhan berkata di sini, mereka mengulang kembali kesalahan nenek moyang mereka untuk memberontak terhadap Tuhan.
Mereka mengulang kembali kesalahan nenek moyang para orang tua mereka dulu untuk memberontak dan tidak melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-11. Ya, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan berkata ketika murka Tuhan turun atas seseorang, maka Tuhan mendatangkan malapetaka. Dan bukan hanya itu, waktu orang itu tidak menuruti firman Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, waktu mereka berseru-seru padaku, aku tidak akan mendengarkan mereka. Jadi saudara, kalau ada di antara kita yang hari ini bertanya, Bu, kenapa doa saya belum dijawab? Bu, kenapa doa? Mari kita bertanya, Tuhan, apakah ada sesuatu yang belum layak di mata Tuhan? Aku ingin bertobat bahkan atas nama keluargaku Tuhan. Mari kita berdiri menjadi imam bagi keluarga kita yang belum bertobat. Minta pengampunan Tuhan. Ya, supaya kita ini berseru didengar oleh Tuhan. Ya, ada orang terus berseru-seru, berdoa tidak didengar. Kenapa? Karena tidak bertobat. Ingat firman Tuhan berkata, saya ulangi lagi. Bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar doamu, tapi dosa dan kejahatanmu itulah yang menghambat yang baik daripadamu. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau minta supaya Tuhan berikan kita kekuatan untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, supaya ketika kita berseru-seru pada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Supaya ketika kita ada dalam pergumulan, Dia mendengarkan doa-doa kita. Ya, supaya ketika kita ini melakukan apapun, itu kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan pernah mendukakan Tuhan, jangan pernah menduakan Tuhan dengan menyembah pada Allah lain atau kepada dosa-dosa dan pelanggaran kita, saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11 berkata, ayat yang ke-12 sekarang, dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada Allah, para Allah huruf kecil ya, kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak akan menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Ayat 13, sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda. Dan seperti banyaknya, ya Tuhan berkata di sini, ya sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikianlah, ya banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Ayat 14. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, Tuhan berkata pada Yeremia, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku, karena malapetaka mereka. Saudara yang terkasih, jangan sampai Tuhan itu murka dan tidak mau lagi mendengarkan doa kita. Bahkan Tuhan melarang Yeremia, Dia berkata, jangan lagi berdoa buat bangsa ini, karena memang tidak ada pertobatan di dalamnya. Mari kita mau sungguh-sungguh bertobat, saudara. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru, Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh kepada jalan-jalan-Mu. Kami mau Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh menyenangkan Engkau. Kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang menyakiti hati-Mu, Bapa. Mampukan setiap kami, Tuhan. Biar kami hanya terus percaya kepada Tuhan saja, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami mau bersepakat dengan firman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya ketika kami bersepakat dengan Tuhan,
maka Engkau melakukan setiap janji firman-Mu dan menggenapi setiap janji-janji-Mu atas hidup kami. Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan sama-sama, saudara. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, biar Tuhan melakukan janji-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, apalagi ketika kami memberontak untuk hidup mengikuti kedegilan hati kami, maka semua doa-doa kami terhalang, bahkan berkat-berkat Tuhan terhalang. Bawa kami dan keluarga kami, seisi rumah kami, suami, istri, anak-anak, untuk terus bersepakat dengan Tuhan di dalam doa-doa kami. Suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Masa depan mereka, jodoh mereka, Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa Tuhan, campur tangan dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Tuhan, Engkau yang mencukupkan semua yang kami butuhkan. Bahkan keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami di usia senja mereka, para single parent juga Tuhan menjagai, melindungi. Damai sejahtera, kesehatan, kekuatan melimpah atas hidup mereka di masa tua. Semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, bahkan setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa hari ini yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran. Kalau kuasa kegelapan yang menyebabkan sakit penyakit kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Bapa, terutama kesembuhan jiwa, supaya tidak ada sungut-sungut, yang ada sukacita, damai, sejahtera. Apapun persoalan kami akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami dan setiap orang-orang yang ada di luar sana yang sedang bergumul ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, dari pergumulan yang berat, hutang piutang, dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dari segala dosa amarah, kebencian, kepahitan, dendam. Kami mau tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mampukan setiap kami untuk terus hidup berserah hanya kepada Tuhan. Lepaskan setiap ikatan-ikatan itu Bapa. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu. Bahkan setiap mereka yang bergumul Tuhan dengan hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Yang bergumul untuk memiliki keturunan anak, keturunan ilahi, Tuhan berikan. Segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap orang-orang yang berkekurangan. Kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Berkati bangsa Indonesia, shalom atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada
Tuhan yang pegang kendali bagi bangsa ini. TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan. Berkati Bapa setiap mereka yang sungguh-sungguh mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Kami tolak patahkan segala roh kekerasan, roh kerusuhan, roh anarkis di dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia dalam genggaman Tuhan. Hujan pertobatan tercurah, belas kasihan-Mu turun bagi bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami. Kami percaya Roh Kudus menawan setiap niat-niat jahat orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Karena Tuhan memperhitungkan setiap kami yang berdoa. Kami lebih dari 20 orang, 30 orang, kami lebih Tuhan. Karena itu dengarkan setiap seruan doa-doa kami di atas bangsa ini. Berkati Tuhan untuk para tim medis juga yang terus ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami berdoa biar kesehatan dari Tuhan yang prima untuk mereka boleh melayani masyarakat. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Akan terjadi kesembuhan massal, tidak ada kematian massal. Berkati Tuhan, berkati Bapa. Kami terlalu percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Bahkan kematianlah sebuah keuntungan bagi kami Bapa. Biarlah kami terus bersiap-siap menyiapkan hidup kami di hari-hari terakhir ini untuk semakin berkenan di hati Tuhan, agar ketika Engkau datang kali yang kedua kami semua layak. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala malapetaka, kematian massal karena COVID kami tolak dalam nama Yesus. Kesembuhan massal terjadi, bahkan Tuhan melindungi semua pergumulan mereka. Tuhan yang menjadi jawaban. Kami bersyukur buat malam hari ini, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupmu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Terima kasih saudara untuk kesetiaan saudara berdoa. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada teman saudara atau siapapun agar mereka juga dipulihkan Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.